Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember menggelar seminar nasional membahas penerapan ilmu hadis di era digital. Acara yang digelar 25 hingga 26 November 2022 di Hotel Davam Fortuna, Jember, Jawa Timur diikuti 194 peserta dari akademisi maupun masyarakat dari seluruh wilayah Indonesia. Seminar yang bertajuk Revitalisasi Studi Hadis di Era Digital bertujuan menyadarkan masyarakat untuk mempelajari hadis dengan teknologi yang ada. Acara ini menghadirkan narasumber dari Ketua Asosiasi Ilmu Hadis Indonesia, Ustadz Anton Athoillah, dosen Fakultas Usluhuddin Universitas Negeri Islam, Sultan Syarif Kasim Riau, Ustadz Darman Yahya Ma'ali, serta dosen hadis STDI Imam Syafi'i Jember, Ustadz MH Hasan Ayatullah dan Ustadz Haikal Basyaril. Ketua STDI Imam Syafi'i Jember, Ustadz Muhammad Arifin Badri menargetkan kegiatan ini menyadarkan masyarakat akan referensi utama beragama, yaitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurutnya, belajar hadis itu tidak gagap teknologi dan melek akan teknologi. Bukan berarti ada alasan untuk meninggalkan belajar hadis serta mendorong para pelajar untuk memanfaatkan fasilitas yang ada agar mendekatkan hadis kepada masyarakat. Targetnya adalah membuktikan bahwa belajar hadis itu tidak gaptek dan melek akan teknologi bukan berarti ada alasan untuk meninggalkan belajar hadis. Itu target pertama. Dan kedua, mendorong para pelajar untuk memanfaatkan fasilitas yang ada, teknologi yang ada untuk lebih bisa mendekatkan hadis kepada masyarakat dan juga menyadarkan kepada masyarakat bahwa referensi utama beragama tetaplah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka akan sadar bahwa kalau mereka ingin belajar agama, tahu hukum, ya harus tahu hadisnya. Itu sasarannya. Dalam kegiatan ini, para peserta antusias dengan materi yang disampaikan oleh narasumber. Nama saya Wahyu Darisman. Dari mana? Dari Istai Ali bin Abi Thalib, Surabaya. Dan Masya Allah, dari seminar yang saya ikuti ini banyak sekali faedah yang saya dapat ya. Yang pertama ini, walaupun di sini membahas tentang kemajuan teknologi dan juga yang berkecimpung dalam dunia hadis, tetapi pemateri masih menasihati agar tidak berlepas diri dari thariqah atau cara tradisional dalam mencari dan melihat hadis. Kemudian di sini membuka wawasan kami bahwa dengan seiring perkembangannya zaman, thariqah tradisional itu jangan sampai ditinggalkan, dan juga ini menunjukkan bahwa agama Islam itu agama yang dapat menyesuaikan di segala zaman, terutama dalam era modern ini bagaimana hadis itu bisa disebarluaskan seluas-luasnya dan juga secepat-cepatnya dengan teknologi yang berkembang ini. Sementara itu, Ketua Panitia Seminar Ilmu Hadis Nasional, Ustadz Irfan Yuhadi, berharap masyarakat bisa memahami penerapan ilmu hadis secara digital, sekaligus mengetahui hadis sahih dan dhaif. Mengingat teknologi saat ini, semua informasi bisa dengan mudah tersebar. Ini merupakan salah satu program dari ilmu hadis. Kita senantiasa untuk mengadakan seminar-seminar baik di tingkat nasional maupun internasional. Adapun untuk seminar kali ini kita sengaja mengangkat tentang revitalisasi hadis, studi hadis di era digital, karena kita mengingat bahwa sekarang masyarakat dunia itu sudah menjadi dua belahan besar ya. Ada masyarakat dalam dunia nyata dan di sisi lain juga ada masyarakat dalam dunia maya dengan kecanggihan teknologi yang ada begitu. Maka kita ingin membuat sebuah simulasi atau stimulus ke masyarakat bagaimana ilmu hadis ini bisa diterapkan di dunia digital, sehingga kita beri nama seminar ini dengan revitalisasi studi hadis di era digital. Ya, kalau sasaran kita ingin ke masyarakat secara umum ya, baik itu kalangan akademisi maupun orang-orang awamnya. Maka kita datangkan dari banyak peserta di sini. Ada dari berbagai lapisan ya, ada dari kampus, ada dari ma'had dan yang lainnya dari umum juga. Jadi kita ingin semuanya memahami bahwa sebenarnya hadis itu bisa dipelajari, bisa diterapkan dalam dunia
yang nyata dalam sarana digital yang ada. Sehingga target kita adalah seluruh lapisan meskipun dengan proporsi yang berbeda ya. Ketika dia adalah akademisi maka pengkajiannya tentu berbeda dengan orang-orang yang tidak akademisi. Jadi semua lapisan masyarakat harapannya bisa ikut dalam terlibat dalam seminar ini. Baik, harapan kita kepada masyarakat secara umum ya, dengan dihidupkannya kembali kajian hadis, kita berharap masyarakat akan tahu ya hadis-hadis yang sahih, bisa mengenali hadis-hadis yang makbul seperti apa, dan harapan lebih jauh lagi mereka punya imunitas ya. Ketika ada orang yang menyampaikan hadis ya atau men-share suatu hadis, maka mereka tahu, oh ini hadis yang dhaif, ini hadis yang la aslalahu, ini hadis yang maudhu, bahkan mereka tahu sehingga tidak diamalkan, bahkan mewaspadainya. Karena dengan tersebarnya teknologi seperti sekarang, tidak hanya kebaikan yang mudah tersebar, keburukan, hadis-hadis palsu, berita yang tidak benar juga mudah tersebar. Maka dengan dikenalkan hadis yang sahih, mereka punya imunitas, punya kekebalan, sehingga tidak mudah terpengaruhi dengan pemikiran-pemikiran yang tidak tepat. Begitu. Ya, demikian tadi pemirsa Al-Iman TV dan juga pendengar radio Suara Al-Iman 846 AM dimanapun berada. Liputan kami bersama saya Dr. Irfan, Ketua Pelaksana Seminar Hadis Seminar Nasional Ilmu Hadis 2022 yang diselenggarakan oleh Prodi Hadis Sekolah Tinggi Ilmu Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember di Hotel Dafam Fortune Jember tanggal 25 hingga 26 November 2022. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jember, Al-Iman melaporkan. Al-Iman TV